Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Kusuma dari mahasiswa Undip Peternakan angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan materi 1 IRT, praktikum IRT, acara 1 yaitu anatomi dan reproduksi pada ternak. Nah, yang pertama kita mulai dari organ reproduksi ruminansia jantan yang terdiri dari testis, yang dimana testis sendiri adalah organ reproduksi utama pada ternak jantan, dan juga testis sebagai organ reproduksi primer karena berfungsi menghasilkan gamet jantan. Nah, yang kedua ada skrotum yang dimana fungsinya adalah untuk memberikan testis suatu lingkungan nyaman yang memiliki suhu 1-8 derajat Celcius. Yang ketiga ada epididymis yang merupakan alat transport, pendewasaan, penimbunan sperma, dan sekresi cairan epididymis. Yang keempat ada vas deferens yang dimana memiliki fungsi untuk mengangkut sperma dari epididymis menuju kantung sperma. Nah, yang kelima ada kelenjar aksesoris yang dimana kelenjar ini merupakan vesikula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper yang digabung. Nah, selanjutnya ada kelenjar Cowper yang dimana berfungsi untuk menetralisasikan lingkungan uretra dan melumasi uretra serta vagina. Selanjutnya ada kelenjar prostat yang dimana berfungsi untuk memproduksi seminal plasma. Yang selanjutnya juga ada vesikula seminalis yang berfungsi untuk pangkal kandung kemih, di mana memiliki dinding yang tebal berbentuk seperti piramid yang ujungnya menunjukkan ke arah posterior. Selanjutnya ada uretra yang dimana adalah saluran tunggal yang memanjang dari persimpangan ampula ke ujung penis. Uretra juga dibagi menjadi 3, yaitu pelvis, bagian uretra, dan bagian penis. Yang terakhir ada penis sendiri yang dimana tersusun dari jaringan otot, jaringan erektil, dan jaringan ikat. Penis ternak ruminansia berbentuk bulat panjang atau silinder. Penis dibagi atas 3 bagian, yaitu gland, badan, dan akar penis. Nah, selanjutnya ada organ ruminansia betina yang terdiri dari ovarium, yang dimana ovarium adalah ovarium berfungsi sebagai tempat menghasilkan telur. Selanjutnya ada oviduk. Oviduk ruminansia berbentuk tabung yang berkelok-kelok, terbagi menjadi 3, yaitu infundibulum, ampula, dan bagian terakhir disebut isthmus. Selanjutnya ada uterus. Uterus terbagi dari 2 bagian, yang satu korpus atau tanduk sampai uterus, yang satu lagi korpus atau badan sampai uterus, serta cervix uterus. Uterus memiliki fungsi yaitu sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio. Nah, yang selanjutnya juga ada cervix. Cervix ruminansia memiliki dinding yang sangat tebal dan terletak pada ujung uterus dan di ujung vagina. Pada cervix terdapat banyak lendir, yang dimana lendir tersebut adalah berfungsi untuk membantu jalannya spermatozoa. Nah, yang terakhir ada vagina. Vagina sendiri adalah sistem reproduksi ruminansia betina yang dimana fungsinya adalah untuk meningkatkan aktivitas sel-sel sehingga kadar estrol meningkat. Nah, selanjutnya ada organ reproduksi unggas jantan yang terdiri dari testis yang berfungsi sebagai penghasil sperma dan penghasil hormon reproduksi. Selanjutnya ada epididymis yang berfungsi sebagai transportasi, konsentrasi, menstruasi, dan penyimpanan sementara. Selanjutnya ada vas deferens yang berfungsi sebagai alat transportasi. Selanjutnya ada papila yang berfungsi sebagai alat kopulasi. Nah, selanjutnya ada organ reproduksi betina yang terdiri dari ovarium yang dimana berfungsi untuk menghasilkan telur dan hormon. Selanjutnya ada oviduk yang berfungsi sebagai pembentukan telur. Yang selanjutnya lagi ada uterus yang berfungsi sebagai pembentukan cangkang telur yang terjadi selama 24 jam 45 menit. Yang terakhir ada vagina yang merupakan saluran terusan yang berfungsi sebagai alat kopulasi ternak betina dan kloaka merupakan tempat keluarnya telur. Nah, selanjutnya kita lanjut ke hormon reproduksi jantan yang dimana dimulai dari ternak yang memperoleh rangsangan yang akan diterima oleh hipotalamus dan mensekresikan GnRH. Lalu GnRH dilanjutkan ke hipofisa dan hipofisa melanjutkan ke adenohip untuk mensekresikan LH dan FSH. Lalu FSH akan menstimulus sel ledik untuk menghasilkan hormon testosteron yang berfungsi menghasilkan seks sekunder, libido, dan membantu pada proses spermatogenesis. Lalu FSH akan menstimulus sel Sertoli yang berfungsi untuk menutrisi sperma, dan pada tubulus seminiferus akan terjadi spermatogenesis. Lalu kita lanjut ke hormon ruminansia betina yang dimana hormon adalah substansi kimia yang memiliki fungsi sebagai pembawa pesan antara satu kelompok sel dengan kelompok sel lain. Pada ruminansia rangsangan diterima oleh hipotala, lalu mensekresikan GnRH
diteruskan pada hipofisa dan lanjutkan kepada adeno dan neuroefesa, lalu merangsang pertumbuhan folikel yang nantinya memproduksi hormon estrogen yang menyebabkan birahi pada ternak. Lalu LH akan menekan ovarium bersama estrogen yang akhirnya terjadi ovulasi. Dan jika CL lisis akan menyebabkan tidak terjadinya kebuntingan, LTH pada ruminansia akan menjaga kebuntingan sekaligus menjauhkan air susu keluar. Dan juga pada hormon ruminansia unggas. Nah, pada hormon ruminansia unggas, hormon FSH menstimulus ovarium dan ovarium akan mensekresikan estrogen yang berfungsi untuk meningkatkan produksi kalsium dan protein lemak pada pembentukan telur. Progesteron ini untuk menjaga saluran telur berfungsi dengan normal, dan LH akan menyebabkan terjadinya ovulasi. Lalu terakhir LTH akan berfungsi sebagai sifat pengeram bagi unggas. Sekian dari saya. Makasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib Adelan dengan NIM 2301012040116. Saya berasal dari kelompok 13A, ilmu reproduksi ternak A, dengan asisten pembimbing Kak Noval Alfalah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum acara 2 ilmu reproduksi ternak, yaitu tentang gametogenesis. Baik, gametogenesis sendiri adalah sebuah proses sel reproduksi organisme atau juga disebut sel kelamin. Gamet pada jantan disebut dengan sperma dan gamet pada betina disebut ovum atau sel telur. Baik, untuk sel gamet pada jantan sendiri terdiri atas kromosom, sitoplasma, nukleus, sentriol, mitokondria, ekor, dan membran plasma. Sedangkan pada sel gamet betina terdiri dari sel granulosit, zona pelusida, membran vitelin, sitoplasma, dan nukleus. Lalu di acara 2 ini juga membahas tentang uji kualitas semen yang merupakan metode yang dapat dilakukan untuk mengetahui dan menentukan kualitas sperma tersebut layak untuk dibekukan atau tidak untuk nantinya digunakan pada inseminasi buatan. Uji kualitas semen sendiri dapat dilakukan dengan metode uji makroskopis dan uji mikroskopis. Yang kedua metode ini, kedua uji ini memiliki poin pengamatan yang sangat berbeda. Sekian penjelasan dari laporan acara 2 dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadiana Silviana Soheri dengan NIM 230101201402552. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum acara 3 dari mata kuliah Ilmu Reproduksi Ternak. Tujuan pertama, praktikan dapat mengetahui kriteria apa saja yang digunakan dalam penyeleksian baik pada hewan ternak jantan maupun pada hewan ternak betina. Yang kedua, praktikan dapat mengetahui bagaimana tahapan-tahapan pada sinkronasi yang baik dan benar. Yang pertama, seleksi ternak. Pengertian seleksi ternak itu sendiri yaitu diartikan sebagai memperkenalkan sekelompok ternak menjadi penurun dari generasi berikutnya dan menghilangkan kesempatan kelompok lain untuk memperoleh hal yang sama. Selanjutnya tujuannya itu untuk meningkatkan produktivitas ternak melalui perbaikan mutu pada bibit. Sehingga dengan adanya seleksi ternak diharapkan memiliki sifat yang diharapkan untuk dipelihara. Selanjutnya ada sinkronasi birahi. Sinkronasi birahi merupakan salah satu usaha untuk mensinkronkan kondisi ternak berada dalam keadaan birahi. Tujuannya itu untuk menyamakan siklus birahi ternak dan untuk mendapatkan fase proestrus. Sinkronasi birahi ini membantu dalam meningkatkan efisiensi reproduksi dan produktivitas suatu ternak. Selanjutnya ada macam-macam sinkronasi birahi. Yang pertama, menggunakan produk prostaglandin merupakan sinkronasi dengan cara melarutkan korpus luteum.
Selanjutnya, yang kedua, dan menggunakan produk CIDR memiliki tujuan untuk meningkatkan kadar hormon progesteron dalam darah sehingga dapat digunakan untuk estrus karena CIDR ini dapat meningkatkan kecepatan perkembangan folikel dan meningkatkan diameter folikel yang dominan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atina Yuka Rahmadia dengan NIM 230120120120003 dari kelompok 13 Ilmu Reproduksi Ternak kelas A yang beranggotakan Dafa Zaki Ramadhani, Saadia Nur Silviana, Muhammad Habib Adlan, Muhammad Akbarul Afa, dan Rafli Ade Kusuma dengan absen pembimbing Kak Noval Alfalah. Di sini saya akan membahas mengenai praktikum acara 4, yaitu penampungan semen dan pembuatan semen beku dengan materi penampungan semen, pembuatan stock solution, dan pembuatan semen beku. Materi yang digunakan pada praktikum ini meliputi alat dan bahan. Alat yang digunakan pada penampungan semen yaitu tabung ebonit, inner liner, tabung tulip, handuk yang akan dirangkai menjadi vagina buatan atau artificial vagina, lalu ada termometer dan juga spuit. Pada pembuatan stock solution digunakan alat timbangan analitik, magnetic stirrer, dan magnet. Sedangkan pada pembuatan semen beku digunakan alat komputer analisis sperma, water bath, photometer, inkubator, dan tempat sterilisasi. Bahan yang digunakan pada praktikum ini yaitu air hangat, aquades, stock solution, ternak jantan, fruktosa, asam sitrat, tris, dan juga semen. Metode pada penampungan semen yaitu merangkai atau pembuatan artificial vagina atau vagina buatan, lalu ditambahkan air hangat menggunakan spuit dan dioleskan lubricating gel sebelum digunakan untuk menampung semen ternak jantan yang sudah diseleksi sebelumnya. Penampungan semen ini membutuhkan ternak betina untuk merangsang birahi pada ternak jantan agar penis dapat ereksi dan semen dapat ditampung. Pembuatan stock solution yaitu dengan menambahkan tris ke dalam aquades, lalu dimungkinkan menggunakan magnetic stirrer selama kurang lebih 30 detik, lalu ditambahkan fruktosa dan dimungkinkan kembali menggunakan magnetic stirrer selama kurang lebih 30 detik dan menambahkan asam sitrat, lalu dimungkinkan kembali menggunakan magnetic stirrer selama kurang lebih 30 detik. Pembuatan semen beku dilakukan dengan mengamati pembuatan semen beku yang melalui 3 tahap yaitu Quality Control 1, Quality Control 2, dan Quality Control 3 di Balai Inseminasi Buatan Ungaran, Jawa Tengah. Penampungan semen merupakan ejakulasi yang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal yang bertujuan untuk mendapatkan semen dengan jumlah dan kualitas yang baik. Penampungan semen dapat dilakukan dengan 3 metode yaitu dengan cara pemijatan atau pengurutan, menggunakan vagina buatan atau artificial vagina, dan juga menggunakan metode elektroejaculator. Penampungan semen menggunakan metode pemijatan atau pengurutan dilakukan dengan memijat bagian punggung dari ternak untuk merangsang ternak. Dapat dilakukan pada ternak besar dan juga ternak unggas. Pada ayam, metode pemijatan ini dilakukan dengan memijat bagian punggung hingga ke bagian pangkal ekor. Metode penampungan semen menggunakan vagina buatan dilakukan dengan cara mempersiapkan vagina buatan, lalu penis dibersihkan dan didekatkan ke vagina buatan, kemudian dilakukan penampungan semen. Penampungan semen menggunakan vagina buatan dapat dilakukan sebanyak 2 kali dalam seminggu dan setiap kali penampungan dilakukan 1 kali ejakulasi. Penampungan semen menggunakan elektroejaculator dilakukan dengan cara memasangkan alat bernama elektroejaculator yang terdiri dari transformator pada rektum pejantan. Pengenceran semen merupakan cara yang dapat dilakukan untuk mempertahankan volume dan kualitas semen selama proses penyimpanan. Bahan pengenceran semen harus memenuhi syarat sebagai nutrisi bagi sperma,
buffer, bahan anti-cold shock, antibiotik, dan juga krioprotektan. Pembuatan bahan pengenceran semen dapat dibuat dari bahan alami dan juga buatan. Bahan alami yang dapat digunakan sebagai bahan pengencer semen yaitu air kelapa yang dapat mempertahankan kualitas sperma, kuning telur sebagai sumber energi dan buffer, serta NaCl yang bersifat buffer dan melindungi dari cold shock. Bahan pengenceran semen buatan yaitu fruktosa sebagai krioprotektan, sumber energi dan juga dapat meningkatkan motilitas dari sperma. Tris digunakan sebagai penyangga atau buffer dan asam sitrat sebagai sumber karbohidrat dan juga dapat menurunkan derajat keasaman. Pengenceran semen dilakukan dengan membagi 3 bagian dari semen, dengan 2 diantaranya dilakukan pengenceran dan 1 bagian tidak dilakukan pengenceran. Pembuatan semen beku meliputi 3 proses yaitu quality control 1, quality control 2, serta quality control 3. Quality control 1 meliputi pengoleksian semen segar, pengujian makroskopis dan mikroskopis, pengenceran dengan bahan A, lalu disimpan pada water bath dengan suhu 37 derajat Celcius, kemudian dilanjutkan dengan ekuilibrasi dan pengenceran dengan bahan B. Standar motilitas semen segar yang digunakan pada pembuatan semen beku yaitu minimum 70%. Dilanjutkan dengan quality control 2 yang meliputi uji mikroskopis, filling siling dengan volume 0,25 cc, menghitung straw yang dihasilkan, freezing selama 9 menit dengan suhu minus 110 sampai minus 120 derajat Celcius, lalu dimasukkan ke dalam kontainer yang bersuhu minus 196 derajat Celcius selama 24 jam. Tahap yang terakhir yaitu tahap quality control 3 yang diawali dengan thawing selama 30 detik menggunakan air hangat, lalu dilakukan uji mikroskopis terhadap gerakan individu minimal 2 dan motilitas minimal 40%. Kemudian disimpan ke dalam kontainer dan siap untuk didistribusikan. Waktu ekuilibrasi ini sangat menentukan kualitas semen beku pada tahap before freezing dan juga post thawing. Pengenceran semen beku bertujuan untuk mendapatkan semen dengan kualitas dan jumlah yang baik. Hal ini berkaitan dengan pembuatan semen beku. Pembuatan semen beku dipengaruhi oleh kualitas semen segar dan proses pengencerannya, sehingga diperlukan bahan pengencer yang menjaga dan memenuhi kebutuhan serta kualitas dari sperma. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Syakir Ramadhani dengan akhiran NIM 40275. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum acara kelima yang berjudul inseminasi buatan dan deteksi kepentingan. Nah, yang pertama yaitu ada perkawinan alami. Perkawinan alami merupakan perkawinan tanpa bantuan manusia, yang melainkan yaitu perkawinan dari ternak bejantan sendiri yang mengawini ternak betina saat sedang birahi dengan cara ternak jantan menaiki ternak betina. Bejantan yang digunakan biasanya berasal dari seleksi sederhana berdasar penilaian performa tubuh, kualitas semen, dan berumur kurang dari 2 tahun serta bebas dari penyakit reproduksi. Keuntungan perkawinan alami yaitu tidak perlu memeriksa gejala birahi betina satu persatu, melainkan hanya memeriksa tingkah laku saja dan efisiensi biaya. Namun, perkawinan alami memiliki kekurangan yaitu apabila angka perkawinan dan angka kepentingan yang sulit diketahui karena sistem pemeliharaan ekstensif. Perkawinan alami dilakukan dengan cara membawa ternak betina, kemudian didatangkan ternak jantan, ditempatkan pada suatu kandang, lalu birahi terjadi minimal 2 kali ejakulasi. Setelah itu dilakukan pengamatan birahi dengan palpasi rektal pada hari ke-60. Selanjutnya yaitu ada inseminasi buatan. Inseminasi buatan merupakan suatu metode perkawinan ternak dengan cara memasukkan semen yang telah dicairkan ke dalam saluran reproduksi ternak betina menggunakan alat inseminasi gun yang dilakukan oleh inseminator. Inseminasi buatan memiliki kelebihan untuk meningkatkan mutu genetik dari pejantan unggul, meningkatkan produktivitas ternak,
sinkronisasi birahi. Sedangkan kekurangan dari inseminasi buatan yaitu apabila waktu yang tidak tepat maka bunting tidak akan terjadi, kawin sedarah, biaya yang cukup tinggi, dan menurunnya genetik buruk apabila tidak dipantau sifat genetiknya. Inseminator harus terampil supaya tidak terjadi resiko melukai alat reproduksi ternak. Inseminasi buatan memiliki fungsi yaitu untuk meningkatkan mutu genetik, kualitas, meningkatkan angka kelahiran ternak, efisiensi penggunaan pejantan, dan mencegah penularan penyakit pada ternak. Tahap-tahap inseminasi buatan diawali dengan penampungan semen dan perlu alat berupa vagina buatan dan ternak sebagai pemancing. Kemudian dilakukan uji kualitas semen dan pengenceran semen yang bertujuan untuk diawetkan dan mempertahankan daya simpan semen agar tahan lama dan untuk menambah volume. Setelah itu semen dibekukan. Inseminasi buatan pada sapi dimulai dengan handling sapi yang akan diinseminasikan, kemudian disiapkan sarung tangan, plastik, dan inseminasi gun. Kemudian diberi pelicin pada gloves untuk mengecek kotoran pada rektum. Apabila kotor dibersihkan. Setelah itu dilakukan palpasi cektal dengan menguncupkan tangan dan mengikuti denyut rektum. Kemudian masukkan inseminasi gun 45 derajat ke dalam vulva. Setelah itu tarik keluar inseminasi gun tersebut. Kemudian ambil straw dan lakukan pendataan kode straw. Pada inseminasi buatan pada kambing dimulai dengan menyiapkan inseminasi gun yang berisi semen, spekulum, lubrikan gel, dan alkohol. Kemudian bersihkan semua dengan alkohol lalu beli lubrikan gel. Kemudian bersihkan vulva dengan alkohol agar steril. Masukkan spekulum ke vulva, putar dan buka, kemudian kencangkan. Saat sudah terbuka, masukkan inseminasi gun pada serviks yang sudah berisi semen. Posisi kambing harus 45 derajat selama 5 menit. Kemudian lepas spekulum dengan dikendurkan, kemudian tutup dan keluarkan secara perlahan. Inseminasi buatan pada ayam menggunakan alat berupa spout yang dimodifikasi dihilangkan jarumnya yang berguna untuk menampung semen sekaligus inseminasi buatan. Proses ini dimulai dengan pemijatan ayam jantan untuk mengeluarkan semen, kemudian ditampung pada spout, campur dengan NaCl untuk meningkatkan volume. Setelah itu, suntikan pada reproduksi ayam betina. Cara membaca kode straw yaitu dengan melihat baris yang tertulis, di mana baris pertama membuat informasi kode produsen, nomor betina atau pendonor, nomor urut embrio. Basis kedua membuat informasi nomor semen pejantan dan tanggal pembekuan. Sedangkan faktor pengaruh keberhasilan inseminasi buatan yaitu kualitas semen beku, waktu inseminasi, keterampilan inseminator, kondisi ternak, dan deteksi birahi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Muhammad Akbarul Afwa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbarul Afwa dengan NIM 230120120140236. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan praktikum ilmu reproduksi ternak acara 5 yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Dava Zaki Ramadhani. Di sini saya akan menerangkan atau menjelaskan tentang indikator keberhasilan perkawinan dan deteksi kebuntingan. Conception rate merupakan ukuran penilaian terbaik dalam keberhasilan inseminasi buatan yang dapat dicapai dari jumlah betina yang bunting pada inseminasi buatan pertama. Hal ini sesuai dengan pendapat Hartono tahun 2015 yang menyatakan bahwa conception rate adalah ukuran terbaik dalam penilaian keberhasilan inseminasi yang dapat dicapai dari perhitungan jumlah sapi betina yang bunting pada inseminasi yang dilakukan pertama. Conception rate yang ideal untuk kopulasi ternak yaitu sebesar 60% sampai 70%. Non-return rate merupakan persentase hewan ternak tidak menunjukkan birahi setelah inseminasi pertama. Hal ini sesuai dengan pendapat Verdis tahun 2010 yang menyatakan bahwa non-return rate adalah persentase hewan yang tidak menunjukkan birahi kembali atau bila tidak ada permintaan inseminasi lebih lanjut.
Non-return rate yang baik untuk ternak yaitu 60%. Service per conception merupakan jumlah perkawinan atau inseminasi hingga diperoleh kebuntingan. Nilai normal dari S per C yaitu 1,6 sampai 20. Semakin rendah S per C, maka semakin tinggi kesuburan ternak betina tersebut. Sebaliknya juga semakin tinggi S per C, maka kesuburan seekor ternak semakin rendah. Lalu ada deteksi kebuntingan. Deteksi kebuntingan dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi keberhasilan dari IB dan dapat meminimalisir atau mencegah terjadinya keguguran pada ternak. Hal ini sesuai dengan pendapat Agil tahun 2017 yang menyatakan bahwa tujuan deteksi birahi yaitu mengevaluasi keberhasilan inseminasi buatan dan dapat menghindari kerugian yang dilakukan oleh kematian embrio dini. Deteksi kebuntingan dapat dilakukan dengan 3 metode yaitu DEEA gesdek, palpasi puting, dan palpasi rektal. Metode DEEA gesdek merupakan metode deteksi kebuntingan dengan menggunakan bahan uji yaitu urin. Palpasi puting merupakan metode deteksi kebuntingan dengan mengamati puting. Apabila puting terdapat cairan atau lendir, menandakan ternak mengalami kehamilan. Metode palpasi rektal merupakan suatu metode di mana cara melakukannya dengan memasukkan tangan ke dalam rektum sampai ovarium dan uterus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.